Bang Tejo, aku pamit duluan ya. Iya Gigi. Gigi mengatakan, aku kalau tinggal terus di badannya orang ini, aku digiringnya ke neraka. Soalnya setiap ditanya tentang imannya, bertentangan dengan kitabnya. Mending aku pamit satu-satu. Lama-lama ompong. Karena Gigi tidak sudi hidup pada pembohong. Gigi mau pamit, besok jatuh lagi 2. Gak betah dia di situ. Gigi habis. Kebanyakan metode Bang Juma ini, terlalu banyak metode. Kok metode? Itu tertulis di dalam Bibelmu. Iya tertulis, tapi maknanya itu harus Yesus itu adalah Tuhan, itu maknanya yang tertulis. Sekarang pertanyaan saya samamu, yang ingin dituhankan antara iblis dan Yesus itu siapa? Kenapa kok ada inginnya? Nah, kan harus ada. Loh, namanya Tuhan. Anda kan menuhankan Yesus. Tidak mempunyai keinginan. Pertanyaannya enggak. Pertanyaannya, Bung, pertanyaannya, yang ingin dituhankan, yang ingin disembah, Yesus atau iblis? Jawab. Kalau Tuhan itu walaupun tidak disembah ya tetap Tuhan, Bang. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus nih, Yesus anak Maria, yang ingin disembah Tidak anak ingin Maria atau iblis? Yesus itu tidak ingin dia disembah, tapi yang menyembah itu orang yang percaya. Yesus tidak ingin disembah, iblis mau nggak disembah? Tapi yang menyembah kan manusia yang mau percaya kepada Yesus, begitu loh. Iya, silakan aja. Itu dari Talo. Pertanyaan saya, objek yang Anda ibadahi itu, apakah Yesus mau disembah? Jangan kesusu, tahu. Tapi ya tidak ada pertanyaan begitu. Yang kita tahu itu kesembahan loh itu. Apakah Yesus mau disembah? Bukan berarti bukan masalah. Jangan doktrin. Cak Ayu, jangan doktrin. Kalau kau doktrin, asbak rokok juga bisa kau sembah. Ini kita berbicara mengenai data. Apakah Yesus mau disembah? Jelas karena dia yang maha kuasa. Sekarang mana dalilnya Yesus mau disembah? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama. Dasar kolak. Kau itu kolak buaya kau. Yang saya tanya, Yesus, di mana Yesus mau disembah? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu adalah ucapan seorang nabi. Tapi itu ucapan seorang nabi. Sekarang mau ndak Yesus disembah? Ya iya. Kalau iblis itu mau disembah, dalilnya iblis mau disembah, Anda bisa baca di dalam Lukas 4 nomor 7. Iblis mau disembah. Nah, ketika iblis mau disembah, bisa tidak iblis menyamar menjadi Yesus Kristus? Oh bisa dia cuma manusia nggak percaya. Halilintar. Berarti iblis yang mau disembah ini bisa mendapatkan sembahan dari anak Adam bila mana dia tampil ngaku-ngaku Yesus. Betul? Iya, ngaku-ngaku. Iya, ngaku-ngaku. Pandai sekarang. Mas Tejo, kalau kamu jujur, kamu lepaskan dogma, saya doakan gigimu tumbuh kembali. Betul? Betul. Tumbuh semua gigimu menjadi gigi anak bayi. Kalau kau jujur melepaskan dogma, ya serius. Sekarang tumbuh lagi. Bisa. Yang penting kau lepaskan dogma dan doktrinmu. Bisa. Sekarang Anda mengatakan bahwa iblis
mau disembah. Dan ketika iblis ingin disembah, dia memakai nama Yesus Kristus agar orang-orang menyembah dirinya dalam nama Yesus, tetapi sebenarnya yang disembah adalah iblis. Apakah itu bisa terjadi? Jawabanmu bisa terjadi. Oke, kita tarik benang merahnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya di Matius 24, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka iblis-iblis ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya kepada Tejo, apakah ucapan Yesus ini tergenapi? Ada iblis memakai nama Yesus? Jawab. Iya, akhir zaman iya ada yang mengatakan begitu memang. Iya. Kok akhir zaman? Kok akhir zaman? Kok akhir zaman? Kenapa Anda harus menuju ke akhir zaman kalau sudah terjadi dari abad pertama? Loh, karena akan datang Penyesat itu, penyesat itu datang kepada murid Yesus. Murid Yesus yang hidup bersama dengan Yesus. Murid Yesus yang bertanya dengan Yesus kepada Yesus hari itu, saat itu juga. Maka penyesat datang, iblis datang menyamar menjadi Yesus kepada murid Yesus. Sekiranya iblis dalam nama Yesus ini menyesatkan murid-murid pilihan. Matius 24 nomor 24. Kristus palsu akan datang melakukan banyak mukjizat dan tanda-tanda kekuatan. Sekiranya mungkin bisa menyesatkan murid pilihan juga. Berarti iblisnya datang dalam nama Yesus di abad pertama. Orang banyak yang disesatkan itu memakai nama Kristus. Dan Kristen hari ini akar katanya Kristus. Berarti Kristen ini adalah Kristus palsu kalian ini. Lah buktinya mana kalau Kristus palsu? Nah, coba tunggu, periksa lidah. Hei, periksa gusi, sudah ada muncul anak gigi nggak? Coba. Belum atau sudah? Belum atau sudah? Buktinya coba periksa lagi. Udah keluar belum? Ya belum dong. Udah keluar belum? Belum. Oh belum. Berarti Anda belum jujur ini. Anda belum jujur berarti. Kalau Anda sudah melepaskan dogma, percaya deh, gigimu akan tumbuh. Tapi gigi rohani. Jalankan Israel rohani ya, gigimu nanti gigi rohani juga yang tumbuh. Udah ya, Tejo ya. Jadi kata saudara Tejo, PR, kau pelajari itu dulu ya. Kita dengarkan dulu Bang Rai. Ya. Bang Rai. Ya, gimana Dinda Juma? Bisa tidak penyesat datang dengan menyamar menjadi Yesus? Bisa nggak? Salah. Kan malaikat terang aja dia bisa menyamar. Pintar. Pintar. Menurut Yesus, Yesus kepada wah bicara sendiri dia. Udahlah, kau ngomonglah. Gimana menurut Yesus? Gimana? Menurut Yesus kepada murid-muridnya yang hidup di abad pertama saat itu, akan datang iblis kepada mereka menyamar Yesus Kristus. Apakah itu tergenapi atau tidak? Tergenapi. Pintar. Udah. Iya, pintar. Udah selesai. Nah, kalau nggak pintar, Dinda bukan Erik Kristen namanya. Dinda Erik. Ya kau longor apa? Iya. Dia sudah akui bahwa abad pertama itu iblis datang menyamar Yesus kepada murid Yesus. Aku diskusi samamu, bukan sama lanjut. Kok kabur? Lanjut dulu Dinda, saya mau kupas kelapa pakai gigi. Jangan kabur. Karena kau sudah mengakuin iblis itu, makanya kau longor. Aku naik,
kabur. Tadi Siapa pun yang aku naik ini dia nih yang sebelahnya kabur. Bang Ray ini Kristen atau Muslim? Siapa sih ini? Bang Jangan Denny. kabur lah. King, Tadi King, kan King aku Daniel. naik. Sabar. Dia mau aku mau nyapa. Bang King King, ini Muslim atau Kristen? Bang King. Bang King. Di bawah aja ya, kalau nggak monitor di bawah aja ya Bang King ya. Kita turunkan. Monitor dia. King Daniel. King. Monitor King. Nggak nyaut. Udah di bawah. Ray, kau kalau diskusi Ray, jadilah kau pintar. Kau longor kali, kau mau bercakap. Bagus sama Tejo lagi Mana diskusi. itu coba? Aku baru ngomong aja dia mau minta ganti. Kau kan mau diskusi sama dia, sama Dinda Juma. Kau enggak karena kau longor, makanya nggak mau Bang Juma longor gara-gara kau. Bukan nggak mau. Dia nggak mampu dia, makanya Beda, gitu. beda nggak mampu dengan nggak mau, paham kok? Itu buktinya. Jangan kau Kalau samakan. mampu, ayo Beda diskusi, nggak mampu ayo. dengan nggak mau. Beda Nggak tak? mau itu karena kau longor. Diskusi itu by data, ayo. Di mana ayo? Binatang. Eh. Sini kau, lanjut kau. Binatang kok ngomong binatang gimana sih? Masa binatang Kau ini. Tadi bahas apa binatang? Nah, tuh Bang, Polres. tuh itu Bang Juma tuh Tritunggal tuh, Orang itu aja Bang Juma Polres. Tritunggal tuh. Kau panggil Tuhan. Kau panggil Bang Juma itu Tuhan, jangan melawan kau Tritunggal tuh Bang Juma tuh. Udah 4 suaranya Bang Zuma ya kan? Udah empat bertambah kalian 3 Bang Juma 4 tuh. Kau kemarin udah kalah Kores debat, kau mau naik lagi. Turun kau Kores. Gak jelas kau Kores ini. Ya jadi Ray, Nah, kapan lu mau meninggalkan menyembah Tuhan yang ada kelaminnya? Kapan? Nah, Ya, si Al ini. nih. Udah diam kau, diam kau. Kau longor. Ini si Rain, Al. Lanjut dulu, Al. Blander, lanjut. Aku Oh, cuma aduh, kau kok 15 nyimak menit. lah. Lanjut dulu. Aduh, Al. Kau 15 katanya, menit sebentar. Oke, kutunggu. Kan kau katanya dijagokan di Kristen. Memang gua akuin ya kan. Kalau perkara congor kau memang Masa ya? gua akuin lah. Oh iya, makanya dia udah kundang. Ya, kita lihat aja lah. Tetap juga longor tuh nggak tahu. Pokoknya Al, begini Al. Kami udah menyerang ke komal kau Al. Tegas. Nah, kalau kau memang ingin menyerang, mari silakan. Kau serang komal aku nih. Maju. Kau 15 menit ngambil apa? Ngambil songkat. Oh ya, ntar lagi dia diskusi. si Ali ini siapa Blender? Kristen dia, kau bunuh. Kristen dia pun bicara pakai data, nggak kayak kau, pakai longor, pakai congor aja kau, menurut congor makan babi kau tuh. Udah kau nggak pakai data, kau bilang orang kau pakai data. Kau ada utang kau sama Natali tuh, dicekek Natali kau nanti mau kok. Natali, dicekek Natali kau nanti mau. Kau panggil dia nggak ada duit itu, makanya nggak berani dia ngomong. Dia Diam macam-macam kau. Blender. Itu ada Sutejo. Sutejo, bagus sama Sutejo lagi. Kang Tejo. Oh Kang Tejo. Piye. Piye? Nandi kue. Nandi. Piye. Wes waras. Wes. Wes, Apa nih yang waras? untune waras aku. Oh, itu nih. Apa nih yang waras? Apa nih? Kepala wong ada isi. Udah ada isi kepala. Udah. Wes penuh. Kenapa kosong? Sana isine. Wes enak isinya ya. Iya. Loh, kalau wes enak isinya ya udah asadu lah. Bukan Kristen, Islam kalau wes enek. Iki, wes kosong masih kosong lebih itu Kalau iki ya masih kosong. Kalau wes ini isinya ya udah asadu, udah Islam, kan? Kalau kayak si Ray mengakui dia isi kepalanya kosong, diakuin. Nah, apa pula kau sama syukur aku Blender? Memang Kau kosong udah isi nggak kepala bisa kau. diskusi kau. Memang kosong isi kepala kau memang, nggak ada isinya. Kau udah nggak bisa diskusi aku. Siapa bilang Islam nggak bisa diskusi? Yang penting Islam Ayo, itu hafal apa data. Buat judulmu, baru kita diskusikan ya. Aku uji kau 2 pertanyaan ya, 2 pertanyaan ya. Oke, aku Nah, nanti jadi 2 pertanyaan juga ya, gantian Ya ya. oke, aku udah oke. Wah, silakan. Tuhan Maha Tahu, sepakat? Jelas, sepakat. Jelas. Satu ya, tunggu dulu. Kalau tidak tahu berarti tunggu dulu. Kalau tidak Iya, tahu berarti apa bukan. satu Alah, lagi. itulah kau banyak kali komplain, dah lah kau. Tunggu dulu lah, aku kan bertanya, Tuhan itu kan Maha Tahu. Kalau Tadi tidak kau bilang tahu, dua iya. pertanyaan.
tunggu dulu. Kalau tidak tahu berarti bukan Tuhan ya. Sepakat? Tadi kau ada 2 pertanyaan, ada 1 pertanyaan. Sepakat enggak? Kau kayak gini lah kau, sepakat enggak? Ya, satu Kalau tidak lagi. tahu bukan, kalau tidak tahu bukan Tuhan ya, oke. Yesus itu Tuhanmu enggak? Ya, dua-dua. Oke, baik, oke, baik. Tunggu dulu, udah sabar. Udah. Tapi 2 pertanyaan. Udah sabar. Alah. Alah, Blende. Tadi kau bilang Diam 2 dulu lah pertanyaan. kau. Udah. Ya, Jadi ya. kau tadi kan sepakat kan Tuhan itu maha tahu. Kalau tidak tahu berarti bukan Tuhan. Nah, ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Yahudi, Yesus, kapan kiamat itu akan terjadi? Jawab Yesus, tentang hal itu tidak seorang pun tahu. Malaikat pun dari surga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Udah selesai, Yesus bukan Tuhan. Selesai. Udah. Boleh bertanggapi tidak? Udah, selesai. Yesus bukan Tuhan. Apa lagi? Nggak jauh Boleh deh. bertanggapi tidak? Udah. Kalau Yesus bukan Tuhan, ngapain lagi kita diskusi? Longor. Boleh bertanggapi tidak? Apa yang mau kau tanggapin? Tadi kan kita sudah sepakat kalau tidak tahu bukan Tuhan. Dengar. Oke. Dengar. Diam. Oke, saya tanggapi ya. Maksudnya itu Blender, dia sebagai manusia, dia tidak menunjukkan dia itu bahwasanya Tuhan. Kalau dia menunjukkan bahwasanya dia Tuhan di bumi ini, dia akan mengatakan seperti itu. Menyatakan hari kiamat kapan. Nyamar. Tetapi ini Tuhannya sebagai nyamar, Blender. diam dulu, astaga. Tuhannya nyamar. Si bocah ini tiba-tiba ngomong. Diam dulu kau bocah, diam. Nanti kau panggil tuyul kau marah. Diam dulu. Makanya dia sebagai manusia ini, dia tidak menunjukkan dia itu Tuhan, Blender. Dia sebagai nyamar. manusia, Nyamar. sebagai hamba. Tuhannya orang Yahudi manusia. nyamar jadi manusia. Ya. Diam dulu Tuhannya yang dipercayai oleh orang Yahudi Tuyul, nyamar kau diam jadi dulu. manusia. Kalau tuyul, Kau jawab. diam dulu. Kau jawab. Tuhannya orang Yahudi nyamar jadi manusia. Kau jawab. Oke, Kau jawab. apa samamu ya? Apa pertanyaan apa pertanyaan Ya. apa? Tuhannya orang Yahudi menurut pendapatmu nyamar jadi manusia. Ya, terus? Iya. Astaga, iya botol Yohanes 1 ayat 14. udah. Allah yang Udah. menjadi manusia, bukan Ya. menyamar. Tuhan Yahudi nyamar Menjadi jadi manusia, teman-teman. Ya. Jadi, nggak terima kalau Tuhan kami jadi manusia. Memang betul dikatakan Bang Zuma tadi. Kamu nggak Setiap terima apa yang Tuhan keluar kamu dari jadi mulut manusia. Kristen itu adalah kejahatan. Kau jangan Kedustaan yang remeh. keluar dari mulut Kalau kau nggak Kristen, terima Tuhan kezaliman kamu yang jadi keluar manusia, dari ya mulut udah, Kristen. itu agama kami. Karena Kristen ini dikonsep harus berdosa. Premium, Karena kalau boleh tidak premium. berdosa, kalau Kristen tidak berdosa, maka sia-sialah kematian anak Maria tergantung Premium. terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa Kristen. Kalian harus dikonsep menjadi berdosa. Framing. Apa yang framing? Kau Itu pandai fakta. framing. Itu fakta. Kalau Doktrin, kamu tidak berdosa, pandai, Re, ya, pandai framing. kamu Yesus itu Inilah ajaran mati dia. sia-sia di tiang salib. Gak guna Yesus mati di tiang salib kalau kau tidak berdosa. Makanya Kristen itu harus berdosa. Kenapa Harus berdosa. Kenapa coba? Kenapa? Iya, karena kalau Kristen tidak berdosa, maka Ya. sia-sialah kematian anak Maria. Berdosa. Kok bisa pula Kristus berdosa? Astaga, Ya, memang Yesus betul. mati di tiang salib, apa gunanya? Kau bilang Kristus tidak berdosa. Berdosa gimana ini maksudnya gimana? Yesus mati di tiang salib, apa gunanya? Yesus mati di kayu salib, bukan di tiang salib, di kayu salib menebus dosa manusia. Untuk menebus dosa, untuk menebus Terus? orang yang berdosa. Nah, Untuk kalian menebus dosa manusia, bukan kalian orang yang berdosa. mengimani, kalian yang mengimani kematian Yesus, ya, Ya. kalian yang mengimani kematian Yesus harus berdosa atau menjadi orang suci. Mengimani kematian Yesus harus berdosa atau? Harus menjadi orang berdosa atau harus menjadi orang suci? Siapa? Kristen, nih saya tanya. Pertanyaanmu gak jelas. Saya ulangi, ya. Ya. Kristen yang mengimani anak Maria mati di tiang salib untuk menebus dosa manusia, Kristen ini harus menjadi orang suci atau menjadi orang jahat? Tidak ada dua-duanya. Tidak ada dua-duanya. Iya, karena nggak masuk akal pertanyaanmu itu. Kau bilang keimanan Kristen meyakini anak Maria mati di tiang salib untuk menebus dosa Sebentar, Kristen. coba Nah, diperbaiki ya. dulu pertanyaannya. Begini, bentar, Ya. Bang Erik.
diperbaiki dulu pertanyaannya. Gimana? Ketika Ajarkan Adam saya. dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Sebutkan maka satu seluruh data, satu ayat saja Yesus menyebutkan nama Adam di kitabmu. permintaan apa pula ini? Agak lain Ya. ini. Kalau Yesus datang menembus dosa Adam, kalau Yesus datang untuk menembus dosa Adam, sebutkan nama Adam yang disebutkan dari mulut Yesus dalam kitabmu mana? Siapa? Mana? Apa pertanyaanmu Mana apa? tadi? Tadi saudara kau bilang si Al, ya, dia menyinggung nama Nabi Adam. Nabi Adam. Sejak kapan Adam jadi nabi? Ya, tunjukkan datanya. Enggak, aku Yesus. tanya sejak kapan Adam jadi nabi? Udah orang udah kabur. Sejak Adam berbicara dengan Tuhan, semua yang berbicara dengan Tuhan, manusianya disebut nabi, gitu. Ya betul deh. Nanti malam kita diskusi ya. Waduh. Nggak salah Tuh, kita. si Ray menghindar mulu kalau udah ketemu Gurunda. Enggak. Mana ini? Kita kemarin diskusi kau udah kalah. Apalagi? Loh, lu bilang gua framing. Kau Gua bilang jelasin, lu bilang framing gitu. bilang istrimu boleh banyak. Gimana sih? Nih. Tenang dulu, aku sama Erik dulu bentar. Lo Bentar iya aja. istri boleh banyak. Iya bentar dulu, sama Erik dulu bentar. Erik, sejak kapan Adam jadi nabi? Coba jelaskan. Sejak Nabi Adam itu menerima perintah dari Tuhannya. Sejak Nabi Adam menerima perintah dari Menerima perintah. Iya. Berfirman sejak kepada menerima Adam. Tuhannya, Saya mana tanya, lihat, ada Pak? nggak di kitabmu Tuhan berfirman kepada Adam? Jelaskan Ada. dulu itu, jangan lari-lari. Sejak Kita- kapan? Sejak kapan? Kan Nabi Adam. Manusia pertama bukan nabi. Kau bilang nabi. Ya Mana makanya Coba. itu makanya yang keluar, yang wajib keluar dari mulut Kristen itu sampah, Mana? kotoran. Ini Iya. lagi kan? Iya, Framing betul. lagi dia kan? Harus, itu harus. Yang keluar framing dari mulut lagi? Kristen semuanya itu harus sampah terkait Kenapa framing? Kenapa? pembahasan Kenapa tentang gitu? keimanan. Enggak, kenapa? Memang Harus betul, marah-marah itu memang betul kenapa? demikian kawan. Makanya Iya, kalau aku bilang, kalau Kristen diskusi tidak itu, jahat, kenapa harus kau maka marah-marah? sia-sialah kematian Yesus. Aku nggak marah, aku cuma menegaskan Itu kau marah-marah, aja kau bilang, supaya kau pintar. keluar dari Begitulah Kristen itu keyakinanmu. sampah. Kenapa? Ya memang sampah. Nah, kenapa? Seperti ajaran coba? Paulusmu Kenapa? mengatakan Coba, bahwasanya jelaskan, kitab jelaskan. Taurat itu di Filipi 3 nomor 8 sampah. Iya, coba jelaskan, Nah, coba. itu. Gimana? Coba menurutmu gimana? Coba. Apanya lagi? Kau udah kujelaskan tadi samamu. Nah, Kristen itu dikonsep oleh Paulus memang harus berdosa, melanggar hukum Tuhan, melanggar perintah Itu kau Tuhan, bilang tadi, ingkar kau kepada bilang, keputusan Tuhan, apa yang dia keluar ingkar dari mulut kalian, Tuhan? mengelak Mana kalian daripada dalilnya? ketetapan Coba, Tuhan. coba, mana dalilnya? Makanya, ya, kalau kalian mengharapkan Mana kebenaran dalilnya? ketika Kok menjalankan lari? ibadah, beramal, melakukan perbuatan baik, mana yang didasarkan dalil? dari hukum, yang didasarkan Oke. daripada hukum Taurat, Pertanyaan maka pertama, Kristen kau tidak bilang, dibenarkan oleh Adam itu Alateos. nabi, tidak ada dalil. Yang kedua, kau bilang Kristen itu mulutnya sampah. Mana dalilnya? Emang Nggak iya? ada. Dua-dua nih kesalahanmu. Iya. Satu lagi. Ya, apa yang kau sampaikan itu sampah semua, nggak ada gunanya gitu. Yang mana dalilnya? Coba mana? Iya, Filipi 3 nomor 8. Mana dalilnya? Gue bilang. Filipi 3 nomor 8 kau baca. Ah, coba baca. Ya kau yang baca biar kau pintar. Siapa yang pernah rasi dia yang bacakan? 1 Coba Korintus baca. 4 nomor 13 juga. Korek. Itu bagus tuh 1 Iya. Korintus 4 nomor 13. Tapi Betul. kami adalah Korek. sampah dunia. Sampah. Itu sampah itu. Sama dunia. Sampah itu. Nanti malam Oh. nanti malam. Ngaku loh. Mari kau udah kalah depan. Masuk tiba-tiba. Lo kalau gua kalah nggak mungkin Edis takut sama gua. Kan gua udah kalah gua. Gue tadi Kalau mau gua diskusi. kalah harusnya Edis nggak takut sama gua. Ya.
Kores, dengar dulu. Gue mau diskusi tahu sama Juma tadi, Dinda Juma. Udah lama gak diskusi sama dia. Lu udah bonyok berkali-kali loh. Itu bonyok berkali-kali. apa ya, ibarat lu tuh Mana? kalau dialog sama Gorunda ibarat judi, tau nggak? Lu udah Mana? kalah sekali, kalah 2 kali, kalah 3 kali, lu ketagihan jadinya. Gitu. Soalnya aku udah lama gak diskusi sama dia. Masalahnya itu 2 kali aku naik, dia terus Makanya tadi sholat, ini sekarang tak hafal latihan lagi. Tiba-tiba dia minta ganti. lu Gimana udah itu? kalah kok. Tadi udah terbukti Kok bahwasanya kalah? Yesus lu itu ada Aku aja baru 2, lari. ada Yesus yang digantikan sama ada Yesus yang asli. Kayak gitu, Rey. Terima aja lah. Kok terima aja, enak kali lu terima aja. Udah terima aja. Udah terima aja lah Enggak, kenyataannya. Kalah itu menyakitkan, Rey. Kok kalah menyakitkan? Emang kalah di mana? Kita kan pakai data. Ya iya, ketika sama Nah. Gorunda tadi lu tergagap-gagap gitu. Jadi macam lu judi online kalah terus nagih-nagih pengen main lagi gitu. Aku aja baru naik loh, baru Nggak bisa. naik. Kok gagap tergagap? Kapan aku ngomong? Baru ngomong 2 kata dia udah minta ganti. Gimana sih? Minta apaan? Aku baru Alhamdulillah. naik. Aku baru naik. Udah akui aja, Rey. Akui aja, Rey. Akui aja apa namanya? Berikut lu rakyat jelata lagi. Lu udah bisa dialog sama Gorunda, itu udah sebuah kehormatan. Harusnya lu screenshotnya lu jadiin foto di rumah. Lu print 2R gitu loh. Jangan dah. Kores, lu nanti malam buka room ya, kita diskusi Iya, ya. jarang-jarang lu dialog dengan Ya. lu diskusi aja. Takutnya gini, lu diskusi sama gua kemarin aja lu hampir masuk Islam loh, gara-gara diskusi sama gua. Hampir masuk Islam. Orang lu kalah debat lu kok. Iya loh. Gua Gua yang kalah lah masuk Islam, Loh, masuk Kristen. anggaplah gua kalah debat. Kenapa lu hampir masuk Islam? Gua kalah Gimana debat nih, coba? kok lu hampir masuk Islam? Kan Dari gua yang mana? kalah debat. Dari mana gue kalah coba? Masuk Lu Islam dari mana? terbata-bata lu sampai gini, kalau misalnya kan lu pamit mau turun karena lu nggak bisa jawab lagi, terus lu bilang gini, gue bilang gini, ya udah, semoga hidayah Allah sampai kepadamu, Rey. Amin, amin. Baru turun lu kan. Itu lu hampir masuk Islam itu. Astaga, Kores. Jangan inilah, penontonmu banyak 1,1 nih ya. Lo tak ketika gua tanya semoga hidayah Allah sampai kepadamu, lu bilang amin nggak? Lu bilang amin nggak? Oh, itu menghargai aja, menghargai kau aja itu. Ya udah lo, artinya apa? Toleransi, Artinya lu menghargai bahwa lu akan masuk Islam kan gitu. Bukan, itu Makanya di situ gue bingung, lu bilang gua kalah tapi kok lo yang hampir masuk Islam? Jauh. Ya, menghargai, Tapi sedang menuju kan? toleransi. Gak apa-apa. Itu dinamakan toleransi. Iya, tapi kan sedang menuju. Sesama-sama kita ini menghargai. Iya, pendapat tapi kan lu sedang menuju masuk Islam ini. Bukan, Iya. itu menghargai, toleransi namanya, bukan mau masuk Islam. Menghargai. Tapi gini Rey, emang ketika gini gue tanya, ketika lu nanti masuk Islam, terus lu dipukulin sama keluarga lu siap? Masuk Islam. Sejak kapan gue masuk Islam? Iya. Ketika lu nanti masuk Islam, Terus terus lu dipukulin sama keluarga lu siap nggak dipukulin sama keluarga lu kalau lu masuk Islam? masuk Islam, gue masih tetap Kristen. Udah jelas itu. Kalau gue bilang, kalau misalnya lu masuk Islam terus lu dipukulin sama keluarga lu siap nggak dengan konsekuensi seperti itu? Oh, jawabannya juga kalau saya masuk Islam ya kalau juga saya dipukul. Tidak akan terjadi. Nah, kalau misalnya dipukul siap nggak? Dipukul keluarga gitu. Dipukul keluarga, siap nggak? Ya tidak mau lah. Ngapain saya masuk Islam Nggak mau. Wah, berarti kawan-kawan dia masih takut dipukuli keluarganya sehingga belum masuk Islam sekarang. Nggak apa-apa, Rey, nggak apa-apa. Keren. Kores. Bang Juma mana? Bang Juma mana? Takut dipukul Lari-lari aja dia. Gurunda. Mana Lagi dia? kalistenik. Gak seru, main lari-lari aja dia. Kalistenik kok lari-lari. Lu tau kalistenik nggak? Gak tahu aku apa itu tuh? Wah, inilah orang Kristen inilah. Kebanyakan diamnya di gereja terus, nggak tahu dunia Orang dia. nggak tahu kan bertanya. Nggak mungkin aku bilang aku tahu, aku nggak tahu. Kalistenik itu olahraga bodybuilding tapi yang ini loh.
yang apa ya, gerakannya tuh visioner lah, nggak konvensional kayak di gym-gym gitu. Olahraga jam Lu nggak ngerti lah segini. itulah pokoknya. Masa olahraga jam masih Olahraga siang jam bolong? segini, iya. Kok siang bolong ini sore loh? Kok siang bolong? Coba spill. Di Sini sini masih sore di sini. jam 3 kurang. Oh kan nih, ini makanya ini juga ini orang nggak tahu Indonesia itu kebagi 3 waktunya. Ada Wita, ada Wit, ada Wib. Oke, berarti Ray, itu ini jam berapa? gimana Jam sih? 4. Berarti Makanya jam 4. iya di sini jam 4. Makanya Ray, lu tuh masuk Islam supaya lu pinteran sedikit, lu gaul gitu loh. Lu kalau Kristen mulu ya beginilah, nggak tahu apa-apa. Kalistenik nggak tahu, Indonesia ada 3 waktu nggak tahu. Nggak tahu semua. Kalau lu jumpa gue lu heran-heran lu Kores. Oh, ini rupanya Bang Ray gitu. Lu kadang nggak pernah Ah, jumpa. lu paling orangnya yang pakai kemeja, yang kemeja kancing atas sama kancing kedua baru nyatu kan gitu. Nah, itu kan. Premen. Pasti lu yang gitu-gitu pasti. Kemejanya nggak rata pasti. Kores. Ini aneh kan? Itu pasti gak aneh gua. Pasti kaget juga. Pantatnya bolong ada koyaknya. Ini roomnya Ya kan? Blender ini. Ada koyaknya pantatnya. Pasti lu pakai celana katun, ikat pinggang, si lubang celananya kelewat satu kan. Iya, Udah kebaca sendalnya pasti kayak gitu lu. Udah baca, sendalnya kiri dua-duanya. Ah, sendalnya kiri dua-duanya. Kalau ini masuk sama Blender nih. Heran Kores, pasti gue liat orang kayak kemarin, gitu. dengar dulu. Oi. Kemarin si Blender waktu sakit gigi, kasihan aku nengoknya. Ngomong aja dia pelan-pelan, aduh Blender. Dia melakukan Blender bilang. Kasihan aku nengok. Ya lu kan sebagai orang Kristen kan yang percaya mujizat kesembuhan, yuk lu kasih mujizat kesembuhan lah. Dikasih hola bala. Tahu kok, gara-gara makin parah berdoa, doa atas nama Yesus semoga sakit gigi sembuh. Makin parah denyut bah, gila kali, ampun kali. Betul, ampun. Makanya Blender bertobat lah kau. Ini nih, Ray. Tunggu ya. Ini gue nanya serius nih. Lu kan Kristen. Kemarin gue lihat dialog. Kapan ya? Kayaknya 2 mingguan kemarin waktu apa pertama kali ribut Kristen sama Kristen. Bom sama Elia Miron kan ribut soal rencana penyaliban, kehendak Bapa, kehendak iblis. Tapi bukan itu yang gua tanya. Nah, apa katanya? Enggak, bukan itu yang gua tanya. Nah, terus di sini si Elia ngeluarin argumen gitu. Apa itu? Orang mati meninggal dunia itu bukan kehendak Tuhan. Itu bukan Tuhan yang melakukannya. Jadi siapa? Tapi dari iblis. Karena Tuhan itu kan ingin memberikan kehidupan bukan kematian. Itu Elia Miron. Lah di situ si Bom kaget, gua aja yang Muslim kaget. Oh gitu ya di Kristen ya. Nah sekarang gua tanya lu sebagai Kristen, kalau orang meninggal dunia itu perbuatan iblis atau perbuatan Tuhan kalau di Kristen? Perbuatan Tuhan. Kuasa hidup dan Bukan mati iblis itu berarti. kuasa Berarti Tuhan. Elia Miron salah. Ya tidak tahu bagaimana, saya nggak dengar. Kenapa kan? Elia Miron Kenapa Elia Miron bilangnya iblis ya? Ya saya nggak dengar, nggak mungkin saya salahkan yang saya tidak dengar. Kalau saya dengar Ya, tadi karena upah dosa adalah maut itu, Aki. Iya ya. Apa berangkat dari situ ya? Upah dosa adalah maut. Makanya iblis yang bikin Iya. mati manusia di konsep dia. Ya, karena kuasa kalau maut itu kuasa upah iblis. dosa dalam maut, betul. Iblis itu menginginkan manusia itu jatuh ke dalam dosa agar bersama-sama dengan dia ke dalam api neraka. Tetapi keinginan mati itu adalah keinginan Tuhan, bukan kemauannya si iblis. Gitu. Karena Tuhan itu Jadi berkuasa iblis, di bumi kalau iblis tuh nggak mau. hidup dan mati manusia. Jadi iblis nggak kalau dalam Kristen iblis nggak mau manusia mati dalam Kristen atau gimana? Iblis itu maunya manusia itu jatuh ke dalam dosa, yaitu ke dalam maut. Sama seperti Yesus disalibkan. Oke, maunya tuh jatuh ke dalam dosa, tapi nggak mati gitu ya maksudnya ya? Oke, bentar Ya. aku jelaskan. Disalibkan. Yesus itu disalibkan, itu kemauan Tuhan dan iblis. Kenapa? Tuhan maunya Yesus itu bangkit naik ke surga, sedangkan iblis mau Nyari remis anjir, supaya damai ini, supaya damai kemauan iblis dan Tuhan ya. Coba gimana nyambungnya coba? Kemauan iblis dan Tuhan, gimana nyambungnya? Rupanya Yesus itu bangkit, tidak mati dan pergi ke dalam maut bersama dengan iblis. Makanya dia mengatakan, iblis itu mengatakan bahwasannya Yesus itu diserupakan karena dia sudah kalah. Disangka dia mati dan mati ke alam maut, sedangkan itu Yesus bangkit ke surga. Makanya dia dibilanglah Yesus diserupakan, digantikan. Begitu.
Maksudnya digantikan itu sebenarnya Yesus yang asli mati, Yesus yang diserupakan ini bukan Yesus gitu maksudnya. Ya, kalau dalam kami Yesus itu ya emang Yesus karena dia mati dan bangkit ke surga. Bukan diserupakan. Berarti yang mati dan bangkit ke sorga bukan diserupakan. Tadi lu bilang diserupakan. Yesus, tetap Yesus. Maksudnya gimana? Hah? Terus yang diserupakan siapa? Diam dulu Erik. Nah, gimana? Yang diserupakan siapa? Ya tidak ada. Ya memang Yesus disalibkan. Lo gua kira ada dua jadinya waktu Yesus bangkit ada dua, ada yang Yesus yang diserupakan makanya sama saya Yesus yang bilang asli. Gua kira gitu maksud lo. Makanya saya bilang kalau kamu belum paham belajar nih sama abangmu, biar ku ajarin. Mana tahu kamu masuk bisa. Ya, coba ajarin gua. Sebelum coba. hari kiamat datang masih ada waktu bertobat. Ini kan masih ada waktu nih. Ya. Masih ada waktu nih. Waktu Yesus terangkat ke sorga, orang-orang ngelihat sorganya. Gimana? Waktu Yesus terangkat ke sorga, orang-orang lihat sorganya. Orang-orang lihat surganya. Surga itu emang di mana? Nggak tahu kan kalian kan percaya Yesus terangkat ke sorga. Betul. Nah, artinya kenapa kalian bisa bilang Yesus terangkat ke sorga? Kenapa bisa bilang gitu? Itu yang tertulis. Oke, tertulis. Nah, ini kamu berarti ada saksinya Yesus terangkat ke sorga. Manusia bisa melihat surga? Tidak bisa, karena manusianya ada di bumi. Surga itu ada di beda lagi dengan bumi. Beda. Nah, terus kenapa sok tahu ini orang-orang bilang Yesus terangkat ke sorga kalau nggak lihat sorganya? Kok sok tahu? Ada tertulis. Kenapa penulis bisa ngomong gitu? Ya, yang penting ada tertulis dalam Alkitab, itu yang kami percayai. Di luar dari isi Alkitab, kami tidak percaya. Wah, ini nggak bener ini. Oh, nggak benar. Nggak bener ini imannya ini. Makanya kamu bilang jangan imani saja. Kami itu pakai akal, udah kami imani, baru kami pelajari, baru kami percaya. Bukan hanya imani saja. Nah, coba dipakai akalnya gitu. Kenapa ini berani-beraninya penulis ngomong terangkat ke sorga, padahal nggak ada yang lihat sorganya. Jadi Yesus terangkat kemana? Tulislah kami percaya. Sama Iya, seperti bukan kalau kalian kan korban. Ya, Apa gini Kores, aku bertanya samamu. Kamu mengenal Allahmu dari mana? Dari Tuhan, dari Allah, langsung dari Tuhannya. Terus? Dari mana? Langsung berkata begitu? Tidak. Iya, perkataannya disampaikan Nabi, lalu perkataannya ini terbukukan dan kitab tersebut namanya Al-Qur'an gitu. Ada dalilnya kan? Ada dalilnya kan? Ada, ya. Ya udah, sama seperti kami, ada tertulis. Gitu loh. Nah iya, cuman gini, kalau misalnya lu nanya ke Islam, kalian percaya ini memang Al-Qur'an perkataan siapa? Perkataan Tuhan langsung. Ya otomatis harus mutlak percaya. Kalau kalian penulis ini apa? Di dalam Al-Qur'an kalian, dari mana Allah langsung berkata langsung? Siapa yang menulis? Siapa yang mendengar? Siapa saksinya? Ya dia dilihat aja itu, dia berfirman, dia berkata kayak gitu kan? Ya itulah sama dengan Alkitab kami. Dia bilang sudah tertulis, jadi itu yang kami percaya. Oh, berarti penulisnya Tuhan, sama kayak Islam gitu ya? Penulisnya Tuhan. Oh bukan, beda bro. Saya kira Tuhan penulisnya. Nah kalau bukan Tuhan, artinya kita bisa bertanya dong, bisa bertanya dong. Nanti malam buka room, kita diskusi. Start jam berapa? Nah ini Ray ini kabur-kaburan terus. Ketika pertanyaannya sudah mulai mencapai titik kebenaran, sebentar lagi lu akan lebih dekat lagi kepada Islam. Lu malah nanti malam. Jangan ditunda-tunda, Ray. Kalau masuk Islam sekarang. Gores, ini roomnya Blender. Terus mau ngapain? Blender diam-diam gak gara ada kok ngomong. Gitu loh. Ya iya, jadi, itu artinya Blender menghargai kita gitu loh, dan Blender sangat menunggu lu bersyahadat. Ini sedikit lagi kita bersyahadat, Ray. Ayo. Nah, coba. Jadi ketika penulis ketika penulis bilang si Yesus ini terangkat ke sorga kan gitu. Penulis ini tahu dari mana Yesus ini terangkatnya itu menuju ke sorga gitu. Emang penulisnya lihat sorga atau gimana? Silakan. Kalau ada tertulis di Alkitab itu yang saya percaya. Di luar dari yang gua tanya bukan tulisannya, penulisnya yang gua tanya, Ray. Penulisnya.
Terus Penulisnya yang gua tanya, ini penulis apakah dia sok tahu atau dia tahu? Kalau tahu dari mana gitu. dia sama dengan kamu mengenal Allahmu tadi dari Silakan. Al-Qur'an. Dari mana dia kamu tahu? Penulis dia Ray Black, Ray, penulis. Ini kan penulis kitab sucinya Kristen kan bukan Kristen ya, kan bukan terus? penulisnya. Nah ini yang nulis ini kan beda. Kalau gua kan yang mengimani tulisan, bukan penulisnya kan. Kalau gua ya nggak sama dong gua sama penulis Bible. Penulisnya gitu. Berarti kami mengimani aja. Ya. Mengimani penulisnya. Itu Iya, yang lu mengimani- lakukan. Bukan isinya gitu. Lo kok tertawa dia gimana? Gua bukan mengimani penulisnya, gua mengimani nih apa yang tertulis kan gitu. Bukan isinya. Kamu mengimani tadi penulisnya, bukan isinya kau bilang tadi. Gimana sih ini? Ini Masa perjanjian baru kan sangat tergantung sama penulis kan. Kalau Al-Quran kan Masa kamu nggak tahu, imani nggak peduli itu kita penulisnya, penulisnya bukan siapa, isinya. walaupun banyak. Seharusnya kita iman itu isinya. Iya, makanya. Penulisnya. Kau bilang penulisnya tadi. Nah sekarang kalau misalnya lu mengimani isinya datang dari siapa gitu? Korek. Isinya datang dari siapa? Kamu sih kalau diskusi Wah, kan ayo Harum, dikit lagi biar dikit lagi. tenang. Isinya Jadi ada datang kamu. isinya datang dari siapa, Rey? Gimana? Enggak, Rey, ini sedikit lagi lu akan masuk Islam. Tinggal lu Oh, jawab. tidak Isi bisa. dari perjanjian baru itu datang dari siapa? Gores. Ya, sama aja Waduh, dengan isi terdiam Al-Quran. dia. Bukan diam, sama aja. Lu kalau Penulis isi Al-Quran kami datangnya dari Tuhan kami. Langsung Gitu. dari surga. Kalau isi Al-Quran kami datangnya dari Tuhan kami. Kalau Ya, isi langsung dari isi surga. perjanjian baru datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Ya, Nggak apa-apa, nggak ada saya. masalah. Gua hargai. Maksud saya langsung dari surga turunnya gitu. Apa? Nah, bingung kan? Nah, Gue jelasin yang gua, nanti lu jelasin yang lu ya, supaya kita lihat Jelasin, bagaimana jelasin. cara kita beriman gitu ya. Nah, Boleh, jelasin. kita mengimani Al-Quran karena Al-Quran itu adalah perkataan firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kami yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat yang mendengarkan perkataan Nabi, yang mendengarkan firman Allah dari mulutnya Nabi Muhammad SAW, mencatat, menuliskan gitu. Sehingga sampailah kepada kita sekarang. apakah Nah, itu sistematikanya kitab suci kami. apakah Allah itu langsung Nah, menyuruh? kalau lu gimana? Kalau kitab lu gimana? Apakah sama seperti kita atau beda? Oke, aku jelaskan seperti kau tadi ya, karena nggak bisa bertanya. Boleh, Oke, boleh. Dalam kitab kami kan ada penulisnya, ada Matius, ada Lukas, Yohanes, bahkan ada situs Paulus. Oke. Paulus begitu. Nah, Oke. sama kan dengan jawabanmu tadi? Nggak ada bertanya kan? Oh, jadi dari penulis, kalau berarti dari isi kitab lu ini dari penulis, gitu kan? Dari penulis yang di kenyataannya seperti itu. Nah, ditulislah. Nah, artinya kita berbeda. Kalau Islam mengimani isi yang dari Tuhan, kalau kalian mengimani isi dari penulis. Beda di situ, Rey. Beda Berarti lah, Rey Kor. mengimani penulis ini, bukan mengimani Tuhan. Mereka itu ada karena sudah mengalami. Jadi mereka menulis. Injil Matius. Oh, oke. Jadi ada Rey pada saat mengimani itu. pengalamannya para penulis. Oh ya udah nggak masalah kalau gitu. Mereka ada pada saat itu. Jadi Apa, mereka gimana? ditulislah dalam kitabnya. Kalian gimana? Apakah Nabi Muhammad oke, berarti pada zaman mereka- pada waktu itu ada Nabi Muhammad pada zaman itu? Lo kalau kami kan Tuhan, kalau kami kan mengimani apa yang Tuhan katakan. Yang Tuhan Maha Kuasa, nggak perlu saksi dong. Kalau kami begitu. dia bisa jadi Al-Quran dari Allah itu ke Al-Quran bagaimana? Ceritanya bagaimana? Nah tadi kan ketika Nabi menyampaikan firman Allah kepada para sahabat, Jawab dulu, Kores. kaumnya, para sahabat Jawab ini dulu. menuliskan kitab tersebut. Ya, terserah. Itulah jawabannya. Jawab dulu tadi, Para jawab dulu. sahabat ini menuliskan kitab tersebut, kan gitu. Bagaimana Itu jawabannya. Al-Quran itu Nah, perkataan Allah itu sampai kalau Al-Quran tadi bagaimana? Ceritanya bagaimana? Tadi
Nah, ini makanya Ray jangan panik, dengarkan dengan tenang gitu. Karena kita udah tahu perbedaannya antara imannya Ray sama imannya kita. Kalau Ray kan mengimani penulis, Ray itu sebagai Kristen mengimani pengalaman-pengalaman pribadinya penulis. Nggak apa-apa. Sekarang udah jadi agama kok. Nah, kalau Islam itu ini mulia dan spektakuler. Gimana coba? Pertama dari Tuhan. Tuhan menyampaikan firman kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada sahabat, sahabat menuliskan perkataan-perkataan dari Allah tersebut yang disampaikan Nabi. Nah, gitu kalau kami keren. Sehingga nanti dibukukan sesuai dengan urutan. Urutan dari Al-Qur'an sendiri itu Nabi yang menyuruh, Nabi yang mengatakan taruhlah surah ini di antara ini dan itu. Taruhlah ayat ini di antara ini dan itu. Itu kalau dalam Islam, gitu kan? Nah, makanya rapi. Si Ray ternyata kawan-kawan kita sudah tahu ya bahwasanya Kristen itu mengimani pengalaman-pengalaman pribadi penulis. Kok bisa jadi iman? Kok bisa jadi agama? Pengalaman pribadi penulis gitu loh. Kenapa nggak Tuhannya langsung aja? Kenapa malah penulis? Ada pada zaman itu dan menuliskannya dalam kitab kami. Kalian gimana? Oke, ada pada zaman itu menuliskannya. Artinya penulis ini saksi dong, bener nggak? Artinya penulis ini saksi ya. Ada pada zaman itu. Sekarang pada zaman itu. Sedangkan kalian gimana? Perkataan Allah. Kena lu di sini sekarang. Artinya sorga ini ada saksi yang melihatnya ya. Kunci ya. Artinya sorga ini ada saksi yang melihat ya. Sorga ketika Yesus terangkat ke sorga, sorganya ada saksinya ya. Perkataan Allah tadi bagaimana bisa sampai kalau dijawab dulu Ray. Mau kabur. Jangan kabur dulu. Ini lu mau masuk Islam ini. Bentar lagi lu keluar dari Kristen ini. Bentar lagi lu keluar dari Kristen ini. Penulis Ray, penulisnya perjanjian baru, dia melihat sorga ya. Dia melihat sorga ya. Setuju? Kamar mandi. Waduh, ini mau masuk Islam malah cabut dia. Ray, Ray, selamat datang di kebenaran, Mabre. Ayo, jangan kabur dulu. Ayo, masuk Islam dulu. Ayo, waduh, gimana nih penghujat satu nih, berat dia masuk Islam, berat berat aja ini kejahatan dalam depan nyata. Di dalam diri ini iblisnya ketua semua. Sudah bertobat. Kalian ini yang baca kitabnya Paulus, kalian ini belum bertobat. Makanya bertobat cepat, ini dikit lambat. Dikit lagi kawan-kawan ya, dikit lagi ya si Ray akan masuk Islam gitu karena dia udah mulai ngerti. Penulis katanya saksi melihat Yesus ke sorga ya. Perhatikan, kita lagi di situ nih. Penulis melihat sorga yang Yesus naik ke sana gitu. Begitu ya Ray ya. Gimana? Ray. Apa tuh? Penulis ini melihat Yesus dan sorga di langit gitu ya. Setuju? Dulu mana HP khusus lagi? Bentar. Waduh, si Ray ini dikit lagi ya. Udah keringet dingin Ray. Mau tipes? Mau tipes? Coba beli suplemen vitamin C dulu, Pak. Koret. Kalau kau pandai kali kau premium. Ayo Ray. Ayo makanya. Ini sebelum lu demam karena ada perpindahan iman dalam diri lu. Ini gua ulang ya. Artinya penulis ini dia bersaksi melihat sorga dan Yesus. Setuju? Melihat sorga. Di zaman dulu yang melihat sorga. Nah, iya. Katanya melihat. Satu-satu dulu ngomongnya. Siapa yang mendengar ngomong? Diam dulu. Gimana tadi? Iya. Sebentar ya. Ini kawan-kawan sebentar ya. Ini Ray ini sebentar lagi syahadat ini. Penulis ya perjanjian baru, dia bersaksi melihat sorga ya. Melihat sorga. Gimana sih Ray ini malah ketawa-ketawa. Mereka melihat surga, Kores. Kok mereka nggak melihat sorga? Iya, sejak kapan mereka melihat surga? Mereka nggak melihat sorga, Ray. Ini dia itu di bumi, surga itu di mana? Nggak melihat sorga? Coba, di mana surga itu di mana? Berarti enggak, ini menurut lu penulis melihat sorga atau tidak? Menurut Kores, lu? jangan sampai jadi 2-0 loh. Kemarin kau udah kalah sekali, ini mau kalah lagi. Katanya enggak apa-apa kalau gua kalah lu masuk Islam nggak ada masalah.
Nggak ada masalah. Kores. Coba. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini dikit lagi. Makanya dijawab dulu. Penulis dia bersaksi melihat sorga atau tidak? Penulisnya Perjanjian Baru, silakan. Di mana dikatakan dia melihat surga? Dia manusia. Mana ada yang melihat surga? Manusia itu tidak bisa Nggak melihat lihat sorga berarti. Nggak lihat sorga ya? Kita kunci. Kita kunci kawan-kawan, dia nggak melihat sorga. Murid-murid Yesus. Artinya di Lukas 24:51 penulis berbohong. Bang Ray mengimani kebohongan penulis. Selamat datang di kebenaran. Mana dalilnya Kores? Mana? Nih 24 nih ya, kita baca ya. Ray, ini sudah waktunya lu masuk Islam, Ray. Lu terbukti Tidak mungkin itu Kores. Saya bilang tidak mengimani mungkin. kebohongan penulis. Tadi lu sendiri bilang lo, penulis itu nggak mungkin melihat sorga, gitu dibilang. Lu sendiri yang bilang itu. Kalau dia melihat surga, otomatis dia sudah metong. Begitu Kores. Di sorga. Manusia Kan itu gitu ya. Manusia Nah, itu artinya ini di Lukas tidak akan 24:51 di sini kalau dikatakan dia begini. tidak mati. Waduh, Kalau masih hidup di dunia ini, dia tidak akan bisa melihat surga. Mana nih Kores ini? Aduh, pelajaran SD aja. tunggu. Gua ada gangguan roh jahat di sini yang ingin menghalangi lu masuk Islam. Tunggu. Alasan mau kabur. Lukas 24:51 ini Ray ya. Ini ya. Mau kabur gimana? Lu mau masuk Islam masa gua kabur? Gimana? Kan gua pengen menyaksikan di sini, masa gua kabur? Lu mau masuk Lukas Islam lo? apa? Lukas 24:51. Lukas 24:51. Buka di situ. Ya, Lukas. Bentar dulu, loading nih. Lukas Loading PST. Lukas 24 ayat 1. Nomor 51. Nomor 51. 24 ayat 51. Oke, baca dengar sini. Nah, baca. Lukas 24 ayat 51. Iya. Iya. Oke, saya baca aja ya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, Iya, benar. ya, dari mereka dan terangkat ke surga gitu. Apa ini Kores? Dar, selamat datang di kebenaran. Enggak, Penulisnya ini apa? berbohong. Kok dar. Apa ini? Penulisnya berbohong, kan dia nggak pernah lihat sorga. Kok bisa bilang terangkat ke sorga? Kan nggak pernah lihat. Terangkat ke Ayo. surga berarti dia ada dibilang melihat surga. Tidak ada kan? Nah, kenapa dia bisa bilang sorga kalau nggak lihat? Ayo. Ya kan dia tidak melihat. Apa? Ada di bawah sini melihat. Dan mereka dan dari mereka dan terangkat ke surga. Iya, Ada karena kenapa melihat dia surga bilang? ada. Ada dibilang Kenapa melihat dia surga, bilang? tidak ada. Nah, Di sini kenapa dia tidak bilang ada sorga? Melihat surga. Nggak ada kan? Terus kenapa dibilang terangkat ke sorga? Kan nggak lihat. Nah, terangkat kan, bukan melihat kan? Ayo. Terangkat kan? Iya. Kenapa dia bisa sok tahu? Kan nggak lihat sorganya. Kok sok tahu? Ya, bukan sok tahu karena mereka tahu surga itu. Ini. Gimana Bukan jadi ini? Surga, makanya dia terangkat ke surga. Bukan melihat surga katanya kan? Tapi kan nggak lihat. Aku bilang, kalau kamu lihat Kenapa surga, dibilang naik ke surga kalau gitu? Kan kalau nggak lihat. Kamu mau lihat surga, mati dulu baru bisa lihat surga. Kalau kau orangnya benar. Kalau kau orang kayak gitu. Terus kenapa ini sok? Berarti ini penulisnya udah meninggal, makanya dia bilang Yesus terangkat ke sorga. Dia udah meninggal. terangkat kan, bukan melihat kan? Tapi terangkatnya kemana? Kores. Aduh, dia terdiam kawan-kawan, terdiam. Nah itulah Ray maksud gua gitu. Kalau kami mengimani perkataan Tuhan kami, kalau kalian mengimani persaksian penulis, beda gitu loh. Abang Mini udah capek. Kalian tuh pakai perantara, yang dimana perantara ini tuh terbukti berbohong. Di sini Tadi Ray sendiri yang bilang loh, Ray sendiri bilang apa? Tidak ada satupun manusia melihat sorga. Tiba-tiba penulisnya ngomong Yesus terangkat ke sorga. Lah, iya, katanya nggak lihat sorga. Kok bisa sok tahu bilang sorga?
Kan mereka tahu surga itu ada di mana. Kan dia nggak lihat loh. Ya memang nggak lihat, maka mereka terangkat ke surga. Bukan dibilang nggak melihat ke surga. Di Bukan, sini kan? kita menghakimi persaksian mereka di sini. Dia kan bukan mengatakan melihat. Mereka nggak tahu Yesus naik kemana, tiba-tiba mereka ngomong Yesus naiknya ke sorga. Ya, terangkat kan? Coba Rey dipakai akalnya Rey. Udah saatnya di sini lu memilih jalan yang benar. Korek. Mereka nggak pernah lihat sorga. Makanya saya bilang korek. Coba gimana Rey ini lu? Gimana lu mempertanggungjawabannya coba? Coba. Jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu. Ini lu kalau misalnya mengimani yang seperti ini Rey, lu mati tersesat Rey. Kok mata tersana? Kores. Ibarat lu lihat bini lu naik motor gitu kan ke arah timur, tapi lu bilang, "Ah, ini bini gua lagi mau ke Papua." Gitu kan. Padahal lu nggak lihat dia mau ke Papua, tapi lu bilang dia ke Papua. Itu kan berbohong namanya. Oke, aku boleh bertanya Kores. Anggap aja kamu nggak ngerti ini ayat ini Kores. Kamu nggak ngerti masalahnya. Lo gue ngerti banget, ada kebohongan publik yang dilakukan dan lu akui, Rey. Ya, apa aku boleh kebohongannya? bertanya nggak? Pertama, lu mengakui orang-orang nggak pernah ada. Ya. Terangkan. Kenapa dia bisa bilang terangkat ke sorga? Ah, Rey di sini menghindar. Rey di sini masih bela. Dia apa masih ada roh-roh jahat dalam dirinya yang ingin menahan dia masuk Islam, kawan-kawan. Aduh, minum dulu. Coba Rey, ya, coba jujur Rey, coba jujur. Kenapa penulis bilang Yesus terangkat ke sorga? Kenapa? Udah, bukan melihat ya. Kau bilang tadi melihat. Terangkat kan? Iya. Nah, Kenapa? itu. Dijawab aja. Kenapa mereka mengatakan terangkat? Karena surga itu bukan di bumi, tetapi beda dengan bumi ini. Maka Yesus terangkat. Bukan melihat di situ. Berarti mereka menyimpulkan. Bukan menyimpulkan. Mereka menyimpul. Terus? Bukan menyimpulkan. Terus apa? Kan dibilang terangkat ke surga. Itu bukan menyimpulkan. Ya, kenapa mereka bisa menghakimi terangkatnya ke sorga? Padahal mereka nggak pernah lihat sorga. Ya, balik lagi. Bukankah ini berbohong namanya? Al-Quranmu tadi, siapa yang menulisnya tadi? Sahabat-sahabat. Dari mana dia tahu itu? Ditulis itu dari mana dia tahu? Dari perkataan Nabi. Nabi itu tahu dari mana? Dari Tuhan. Dari kita kalau kita nggak pakai konsep saksi, Rey. Kalau kita nggak pakai konsep saksi. Tuhan itu. Kalau kalian kan benar-benar kalau kalian kan benar-benar pengen banget saksi yang membuat kebenaran kalian. Nah sekarang ketika gua tanya saksinya siapa yang melihat Yesus terangkat ke sorga, ternyata Rey mengakui nggak ada saksinya. Yesus terangkat ke sorga itu nggak ada saksinya karena tidak ada satupun manusia melihat sorga. Melihat Yesus iya, tapi melihat sorga nggak ada satupun. Selamat datang di kebenaran. Inilah kenapa kalau kebohongan itu nggak pernah bisa menang lawan kebenaran, gitu Bre. Gimana? Lewat apa lah itu menyampaikan firman-Nya lewat nabinya? Lewat apa? Apakah langsung? Ada 3 cara. Pertama melalui hijab, kedua melalui mimpi, ketiga melalui perantaran malaikat. Oke, coba jelaskan lewat mimpi. Tuh kalau gua tuh jawab, gua tuh apa ya? Beda sama kawan-kawan Kristen, gua tuh sangat paham dan bangga dengan iman gua. Jadi kalau gua jawab tuh cepet dan gagah. Ya jangan pernah itu Islam. Gagah. Nah itu Rey, jawab tuh kayak gitu loh. Jangan lu apa ya? Ini padahal dalam Kristen itu ada ajaran kalau ya katakannya, kalau tidak katakan tidak. Tapi kalau lu tuh berputar-putar di atas permukaan air, tahu nggak? Benar itu, katakan lu tuh melayang-layang. Ditanya soal kenapa bisa bilang ke sorga padahal nggak pernah melihat. Di mana tertulis melihat, orang tertulisnya terangkat. Lah, artinya mereka so tahu karena nggak pernah melihat. Iya, mereka memang tidak pernah melihat karena mereka belum meninggal. Apalah jawaban seperti ini, Rey? Jawab itu yang jujur-jujur aja. Oh, berarti kamu mengkritik teksnya gitu, ceritanya. Gue mengkritik penulisnya bukan teksnya. Kalau teksnya kan ini SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Kan gitu tulisannya.
Ya, Nah, berarti yang gua pertanyakan, kalau seperti perkataan lu tidak ada satupun manusia pernah melihat sorga, kenapa ini penulis sok tahu? Coba lu pakai otak lu. melihat terangkat, bukan melihat. Di situ dikatakan kan, tuh kau baca tadi, nak. Kau baca tadi. Terus kan? kalau nggak melihat, nggak pernah mendengar, nggak pernah tahu, kenapa sok tahu bilang terangkatnya ke sorga? Coba lu pakai akal lu gitu loh. Jangan lu sombong di depan kebenaran. Karena lu akan dibikin bertekuk lutut dan tunduk dengan kebenaran itu. Yang bener, Re. Coba lu jujur jawabnya. Bentar aku cari dulu. Biar kau paham ya, bentar ya. Iya, bikin gua paham, tapi lu jangan berputar-putar gitu loh. Susah diajarin ya. Jangan berputar-putar, jawab. Kenapa penulis bisa berani ngomong terangkat ke sorga? Jawab itu. Oke, buka dulu dalam Yohanes 14 ayat 2. Biar kau paham. Oke, silakan. Buka dulu. Pak, silakan nanti kamu nggak. Oh, Ya. gua kira lu mau bacain Yohanes berapa? Yohanes 14 ayat 2, baca ya. Gantian aku Yohanes 14:2. Ya, oke. baca. Bacalah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oke, terus? Nah, itu perkataan siapa? Kalau ini perkataan Yesus. Terus? Kemana dia pergi? Ke rumah bapaknya. Ya kemana? Rumah bapak itu berarti bait suci. Korea. Aduh. Apa dong kalau bukan bait suci apa Gini, dong? Korea. Yang sesuai dalil apa dong? Silahkan. Jangan mengakui kebenaran. Akui aja kalau benar-benar salah-salah. Loh, Gitu ya saya 65 nomor 6 gitu Nggak usah loh. malu. Bukan bait suci, surga. Di mana rumah Tuhan dibilang surga itu di mana? Emang Allah itu Ini tinggal kok di Kristen mana? ini kok lebih tahu dari Aku Kores. tanya sama Kores. Allah ini tinggal di mana? Rumahnya Allah kan? Ini lu aku tanya rumah Allah kan? itu tinggalnya di mana? Ada di mana? Tinggal di mana? Ada di Kalau mana? Allahnya Kristen, dia di rumahnya tuh di bait suci. Rumahnya itu di bait suci. Itulah aku bilang Kores. Kamu itu Ini enggak gua bawain dalil ya supaya kita nggak Tidak ada saling yang klaim katakan gitu. begitu. Nih ya. Tuhan yang Kristen itu tinggal di bait suci, tidak ada. Ada, Rey. Aduh, kalau tuh gimana sih, Rey. Tunggu. Jangan sampai 2-0 Kores. Kemarin kau udah kalah sekali. Ini kalah lagi 2-0 loh. Lo gua nggak mau kalah puluhan kali selama lu hampir mendekati masuk Islam, nggak ada masalah buat gua. Oh, itu Gitu tidak loh. mungkin Kores. Tidak mungkin. Enggak. Masih banyak Yesus, kalahnya tuh masih banyak Yesus. Tapi kan Yesus gitu, dia rendah hati dia. Nggak ada Lu masalah makan itu. apa, Fred? Nih. Lu makan apa itu? Bagi-bagi lah. Nih. Nah ini. Yesaya 50 makan lengkeng. Makan tak bagi-bagi. Oke. Ya saya berapa tadi? Ini Yesaya 56 ya. Tunggu. Ntar saya buka Yesaya. Yesaya ayat 5. Oh, tunggu. Ini banyak banget rumahnya tuh banyak banget loh. Banyak banget. Ada di Mazmur 2 nomor 6, ada di Satu Bilangan aja, 12 satu nomor aja. 7. Satu aja, satu yang Ada mana? tunggu ya, ini gue bacain yang paling cocok buat lo ya. Tunggu bentar. Ya, mana? Yang Cari, paling cari. cocok buat lo. jangan lama-lama. Yesaya. Nih. Saya berapa? Yesaya 56 nomor 7. Baca di situ. Yesaya 56 ayat 7. Oke, saya baca ya. Iya. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan Selamat datang di kebenaran. Apa ini jodoh nih Kores? Apa ini? Iya, masa sorganya Kristen ada di atas gunung, sorga? Udah pasti rumah kan di atas gunung itu, bukan sorga. Baca lagi, terusin. Dengar dulu, belum lagi siang baca udah kamu protes. Dengar dulu. Oh, kaget ya. Maaf kalau kaget, maaf. Lanjut. Itu akibat kelengkeng tadi tuh. Nih, dengar. Mereka akan kubawa ke gunungku
yang kudus dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Di mantap. Nah, titik kan? Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan. Mereka nih persembahkan di atas mesbahku. Sebab rumah itu akan disebut rumah doa bagi segala. Di mana dikatakan surga di sini? Apalah kau menikores? Astaga. Bukan, terserah. Kalau Kristen mengakui sorganya di atas gunung ya nggak ada masalah. Kalau Kristen mengakui sorganya itu masih ada sembelih-sembelih korban, nggak ada masalah. Nggak ada Ini masalah rumah juga. doa, Kores, rumah doa bukan. Ya memang nggak, ya memang kalau lu mau tertulis rumah tinggal Tuhan gitu ya nggak ada lah. Gimana sih Rey? Alah, kau nikores. Si Rey ini macam Tuhan punya rumah tidur Doa kan? itu tempat orang berdoa, itu artinya rumah doa. Enggak, jangan bohong, baca yang bener. Rumah doanya orang-orang atau rumah doaku di sini ini dibilang. Jangan bohong ah. Aku spill ya. Jangan kamu bohong. Banyak Iya, dusta boleh. emang. Betul. Kawan-kawan, jadi kalau memang Tuhannya Kristen dia punya rumah ya, dan rumahnya juga dipakai buat berdoa. Nih. Nah, silakan. Ini gua gedein dong, gedein ya. Ini disimpan ini dalil favorit Kores juga. Ya, saya 56 nomor 7. Nah, itu. Rumah doa, Kores, bukan surga. Coba Rumah baca. doa. Nih. Nih, saya 56 7 nih. Rumah doa. Iya, rumah doa memang. Rumah doa. Jadi ke rumahnya Bapak itu rumah doanya, bukan surganya. Ini Gimana? Ini aja dia. rumah doa. Apa? Astaga, Kores. Di mana dikatakan? Ya udah tadi Yesaya 10:42. Makanya jadi Yesus menurut lu kemana Yesus? Kan di sini di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Rumah Bapak itu surga atau rumah doa? Bener gua dong rumah doa. Rumah doa itu tempat orang berdoa. Bener gua. Surga. Coba kau cari di Rumah Google doa dulu. rumah Bapak bukan? Rumah doa rumah Bapak bukan? Rumah doa rumah Bapak bukan? Rumah doa itu tempat orang berdoa. Rumahnya Bapak bukan? Ini gak mau jujur ini Rey ini loh. Semua tempat doa itu ya rumah Tuhan. Ah, ya udah kalau gitu. Jadi rumahnya Tuhan itu Beda adalah dengan rumah surga. doa, bukan surga. Ya beda Bukan dengan surga. Itu ya rumah Bapak. Ya sekarang tunjukin di mana rumah Bapak itu adalah surga. Di mana? Di mana rumah Bapak itu adalah surga? Ini kan akal-akal Kristen aja ini. Akal-akal kalian aja ini. Rumah Tuhan itu surga. Udah tahu rumah Tuhan itu ada di atas gunung. Masa kamu bilang rumah Bapak itu adalah rumah doa, Kores? Nah ini Rey, coba lu bayangin, coba lu bayangin gitu. Lu aja baru tahu kalau rumahnya Tuhan itu rumah doanya buat Tuhan gitu kan. Lu baru tahu itu coba. Gimana lu mau menang berkosong-kosong lawan gua? Ini lu utang berapa kosong lawan gua? Bentar Tapi dulu. karena gua baik, Kamu walaupun tahu gua nggak menang, aplikasi di gua mana? kalah, gua bilangnya. Bentar dulu, Gitu. Kores. Diam dulu. Tahu nggak kamu aplikasi di mana? Nggak akan nemu lu, rumah Bapak itu adalah di sorga, nggak akan nemu. Aku tanya Yang ada dulu, itu kamu rumah tahu Bapak nggak? itu adalah rumah Aplikasi doa. di mana? Aplikasi itu di mana? Tahu nggak di mana? Apa itu? Salib kasih itu ada di mana? Tahu nggak di mana itu? Edukasi. Salib kasih, Kak, salib kasih. Tahu nggak ada di mana? Salib kasih. Hmm. Oh, di ini Church of Nativity, Church of Nativity. Gimana tuh? Di Yerusalem. Kores. Salah ya? Di mana? Sama seperti apa tadi, ngawur aja terus ngawur aja terus. Belum malam udah ngawur. Lo gua bawa Yesaya 56 kok dibilang, kalau misalnya bilang gua ngawur, lu bilang Yesaya juga ngawur kalau gitu. Tuh baca tuh di Tarutung Kores, bukan di Yerusalem. Banyak ngawur aja terus. Nah, Rey. Apa? Udah, Rey, terima kenyataannya. Ya, Di sini ganti, kita nanti berdua malam. sudah membuktikan Ya, gini, Kores. bahwasanya Nanti penulis malam yang lu imani selama ini dia berbohong. Diam dulu. Karena Diam dia dulu. tidak pernah Nanti melihat malam sorga, tapi dia bilang Oke. Yesus terangkat ke sorga. Nanti Jadi malam kapan kan lu mau malam- syahadat ini? Kapan lu mau syahadat? Oke. Nanti malam minggu kita diskusi jam 9 ya. Aku malam mingguan bentar ya. Aduh, dia kawan-kawan dia kabur lagi kawan-kawan. Buka room ya. Buka room ya. Udah Kok detik-detik mau syahadat, udah terbukti dia kalah dengan apa yang dia imani. kabur, Dia ya. kabur minta malam.
Dia masih minta waktu. Diam-diam aja jadinya, nggak seru. Biarin aja Bang Gores. Ya udah, Rey. Mumpung umur masih ada, Rey ya. Mumpung umur masih ada ya. Ketakutnya lu kalau misalnya meninggal mati kafir, aduh, neraka, Bre. Neraka. Lembutkan hatimu. Celoko itu, Rey, celoko. Lembutkan hatimu, Gores. Ya. Bertobat. Minta ampun kepada Tuhan. Gue udah lembut banget, coba kalau gua nggak lembut sama lu dari tadi, lu udah gua anjing-anjingin, tau nggak? Cuma karena gua lembut sama lu. Tapi lu masih menolak kebenaran Islam gitu loh. Udah terbukti kok Kristen begitu kok. Masih aja dia maksa. Udah, nanti malam aja kita diskusi di rumah ya. Buka rumah ya. Jam 9. Ya udah. Aduh, kalau buka room gua gak janji ya. Tapi insya Allah ketemu di room lain lah. Nanti kita ketemu. Kemarin gue tungguin sampai jam 7. Rupanya gak buka-buka room. Gue sibuk banget, Rey. Sibuk banget gua minggu-minggu ini. Alasan. Udah 1-0, mau 2-0. Ini 2-0 ini. Nanti malam 3-0. Malah mau kabur. Iya, anggap rumah doa itu 2-0 ya. Tadi malam itu Yesus ada 2, itu 2-0. Nggak apa-apa kalau gue dibilang kalah. Gak usah kabur, yang kabur kalah berarti gitu aja Bang Kores. Iya, inilah dia. Aduh, Yang kabur ini sama kalah. kayak Yohanes 8:59. Ketika Teman-teman di orang-orang bawah. Yahudi melempari batu dia, Paulus, maka Yesus keluarkan pun lagi menghilang dari- dari mereka gitu. Bang Rey ini mau kayak Yesus dia, mau menghilang dia. Ini Kores banyak kan nih pendukung ini. Apa? Aku nggak ada pendukung ke sini. Kacau. Iya, karena di sini lihat coba udah terbukti Rey, terangkat ke sorga ternyata nggak ada saksinya, rumahnya Bapak ternyata rumah doa bukan surga gitu. Lu mau nunggu apa lagi sih? Ya. Ngapain lu masih bersikukuh gitu kan? Batu-batu begini keras. Yang lu tunggu, Rey. Mengajari yang batu itu harus lembut. Seperti Kores, harus lembut diajarin biar dia berubah, bertobat gitu. Oh, iya siap. Makanya kawan-kawan kita harus lembut sama Rey ya. Ini dia sudah mulai menuju Islam ini. Ya udah Rey, selamat istirahat. Semoga nggak gedebuk pingsan setelah lu dialog ini. Duduk, minum air putih, minum vitamin C, vitamin D karena lu pasti kurang sinar matahari selama ini. Lanjutlah aktivitas lu, Rey. Oke lah. Thank you. Blender. Ya. Oh, blender. Ini blender dari dia. Semoga semakin cepat dapat hidayah ya, Rey ya. Amin, Rey. Oh, tidak Amin. bisa. Tidak mungkin itu. Oh, nggak mau dia sekarang, dia nggak mau dia sekarang. Dia nggak mau sekarang dia nggak mau. Masalah itu Kores, blender jadi diam. Tuh, Dia saya follow Bang Rey ya, aku dukung kau Rey. Ya, Ikhwan, kawan-kawan muslim yang di bawah. Jangan biarkan kita yang di atas saja yang berjuang untuk menangkal pemurtadan. Kalau bisa kalian DM juga Rey mengenai kebenaran Islam yang hakiki. DM-in aja dia. Ya. nggak gue baca. Kalau bisa minta nomor WhatsApp-nya, di WhatsApp kalian kasih dakwah aja dia gitu. Nggak Supaya dibaca. dia tobat dari menghujat malah masuk Islam. Keren. Tobat Nggak dari dibaca. Paulus ya, Rey. Nah, Kamu Nggak harus apa-apa tobat nanti dari ketika Paulus. gini Bre, dalam Islam itu ada sifat Allah yang menjadi salah satu nama-namanya yang terbaik, yaitu maha perencana dan maha peneliti gitu kan. Jadi Allah yang paling tahu momentum kapan lu akan diberikan hidayahnya gitu. Yang penting lu ikhtiar aja. baca tuh Kores, hidayah itu tidak bisa dipaksain. Ngapain paksa-paksa? Ya memang nggak bisa dipaksain, tadi gue bilang. Itu Main lagi kebalik-baliknya. apa ini? Blender. Jadi emang penghujat itu salah satu counternya gini, Ikhwan. Penghujat itu salah satu counter dipaksa masuk Islam itu tuh. Counternya penghujat Islam. Bang Kores. Oi. Itu kata Umar bin Khattab kan gini, jangan terlalu membenci karena jangan sampai menjadi cinta, iya kan? Ya. Makanya Bang Rey, jangan terlalu membenci, jangan sampai nanti kamu menjadi cinta. Toleransi. Utamakan toleransi, tidak ada membenci-benci, tidak ada. Kawan saya banyak juga yang muslim, Islam sini banyak kok. Mana? Iya, makanya. Nggak boleh, harus Keluarlah dari Bang Rey. gini, kita diskusi itu, ya diskusi aja, nggak usah ini beda-bedakan, sama aja semua. Di sini teman saya juga Ya banyak. cuma semua tuh nggak kayak lu, Rey. Ada yang memang bener-bener
Sebenarnya ini yang gue bingung dari orang-orang penghujat Islam gitu ya. Kalau misalnya lu pengen banyak populasi agama lu, kenapa lu nggak beranak aja gitu loh? Kenapa ngambilin anak-anaknya Islam? Gini, Ngapain gitu loh? Beranak aja, Bre. Udah berkeluarga, suruh dari gereja-gereja lu setiap keluarga diwajibkan punya anak 5 sampai 4 gitu kan. untuk apa? Jadi nanti 10 tahun ke depan kalian banyak populasinya gitu loh. Untuk apa? Nah, Nanti surga itu nggak muat loh. Kalau masuk surga semua orang nggak muat surga. iya soalnya lihat kelakuan penghujat Islam gitu. Ayo jangan takut murtad, jangan takut murtad. Yang ngapain Iya, promosi malah begitu tuh? memperbanyak Buat misionaris, apa? Aki. Malah memperbanyak Iya, loh. misionaris. Aneh banget. Buat apa anjir? Misionaris itu Oh mungkin gunanya gini mungkin kalau misalnya anak-anak kecil ya gini. mereka dalam nama Yesus supaya mereka menjadi muridku, itu kata Yesus, makanya ada misionaris. Ya kenapa nggak beranak aja kalau pengen banyak gitu? Kan gini ujung-ujungnya kalian mencoba untuk Membawa yang tersesat Apa? itu ke jalan yang benar. Mana yang tersesat itu ditarik jadi ke jalan benar, gitu loh. iya posisinya kenapa nggak beranak aja? Bukan mengajak orang masuk Kristen, bukan. Mengajar yang tersesat tadi ke jalan yang benar, biar tidak jatuh ke jurang. Tapi ditawar-tawarin ini ketok rumah, sudahkah kamu menerima Yesus sebagai Tuhan Ada dan Juru itu. Selamat? Bukan diketok, tapi diajarin, dikasih tahu, diberitahu. Gimana lu mau ngajarin kalau pintunya belum dibuka? Gimana caranya? Ya ngapain harus pintu ke rumah-rumah? Kan ada tempatnya. Ya kan kayak gitu misionaris ngetok-ngetok pintu. Enggak, bukan gitu. Mereka pergi Terus mereka ngapain itu ngetok-ngetok pintu? Oh, ada itu pasar. Mereka pergi ke pasar, diceritakan. Pergi ke pasar. Iya, bukan ke rumah-rumah. Salah kalau ke rumah. Kalau ke rumah. Nah terus juga apa namanya? Itu namanya Kalau pasar itu kan gini, apa nih? Misalnya lu memberitakan firman Tuhan di pasar teriak-teriak gitu. Orang kan lagi negosiasi harga nih mau beli ikan gitu. Kores, ngopi-ngopi, ngajak ngopi, dia cerita gitu. Bukan Ngajak kayak ngopi. cerita. Ya. Orang kan di pasar mau dagang, mau kerja gitu. Siapa yang diajak ngopi jam-jam pasar? Orang pengangguran. Ada waktu istirahat. Udah capek dia kan istirahat, perlu ngopi. Oh jadi pas istirahat baru penginjilan gitu ya? Ya cerita-cerita, penginjilan sampai. Terus siapa yang bayar? Siapa yang bayar kopinya nanti? Yang diinjili. Kok sampai ke situ, Kores? Ah, ini lagi beban lagi ini anjir. Ngehe banget ya. Dia yang penginjilan yang bayar kopi, yang diinjili. Yang jelas yang bayar kopinya masing-masing lah. Oh, bayar kopinya masing-masing. Oh, gitu. Iya, 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 iya. Dia kan menginjil Iya, iya, itu iya. menceritakan siapa tuh Yesus, apa itu kebenaran. Begitu. Kalau belum paham, didatangi lagi sama mereka supaya paham. Kalau nggak terima ya udah, Oh. berarti dia tidak mau terima kebenaran. Gitu aja misionaris, Tapi bukan memaksa. Mereka Enggak tidak minta pernah ongkos memaksa. kan? Tidak, nggak ada itu. Dia tidak. Oh, Malah oke misionaris itu mengasih apabila ini seseorang itu tidak mampu, dia mengasih, memberi. Contoh beras. Oh, gitu itu bagus itu. Ya, karena Bagus dia itu. memberi. Nah, ini ya kawan-kawan. Jadi misionaris itu sering mengasih gitu ya. Daripada ini mereka menginjili tapi tidak ada perbuatan, itu sama dengan hakikatnya nol. Nah, mantap. Nah, Jadi kawan-kawan yang muslim ya, perhatikan. Jadi para penginjil, para misionaris itu selain mereka memberitakan Kalau Tuhannya, dia mereka susah, juga pasti dibantu sama misionaris. pasti dibantu, pasti ada bantuan, pasti ada bantuan apalah bentuknya ya. Nah, sekarang ini gua kasih tahu kepada kalian kawan-kawan muslim, Bukan Ya. masuk Kristen dibantu. iya dibantu. Biarpun dia tetap ke Islam, misalnya agama yang beda, dia tetap dibantu kalau dia dilihat tidak mampu. Misionaris itu tugasnya itu, tugas ya membantu sesama manusia, bukan hanya Kristen aja. yang Mantap. dibantu. Gitu. Nah, bagus. Tapi nanti kalau ketemu misionaris yang ngebantu ada embel-embel Tuhannya, ini gue mau kasih tahu kepada kalian kawan-kawan muslim ya. Ambil sembakonya, buang Tuhannya. Oke, mantap. Buang Tuhannya. Kores. Memang Kalian kalau nggak tahu diri, inilah tempatnya untuk nggak tahu diri gitu. Jangan kasih misionaris itu Kores, kasih kesempatan. paham. Misionaris itu penginjilan itu bukan memaksa seseorang Kristen. Bukan, menceritakan kebenaran. Iya, iya. Contoh ini saya nih ya, saya sekarang penginjilan. Oh, nih. menceritakan kebenaran ya. Ya, contoh saya Oh, penginjilan. menceritakan sekarang. kebenaran ya. Misionaris, Oh, bukan. oke, Bukan mantap. Jadi Kristen, bukan.
memberitahu kebenaran. Iya, ngerti. Kalau kamu terima, ya terima. Nah, kawan-kawan untuk yang muslim, ambil sembakonya, buang ceritanya. Mantap. Kampret. Gimana itu tempat saya mau datangi dulu sekarang ini. Pulang kopi habis ini, minumnya habis ini. Gimana itu? Lah tempatnya. Kalau nggak tahu caranya gimana, gini kan, misalnya kan ada pembagian, ayo Pak silakan diambil Pak ininya apa, persembahan kasih kami untuk kalian yang sedang terkena bencana. Oh iya makasih Bapak dengarkan dulu. Kalian iya tapi sambil jalan mundur kawan ya. Iya tapi sambil mundur. Iya cabut aja gitu caranya. Senyum iya sambil jalan mundur cabut gitu. Besok gitu lagi, besok gitu lagi. Tentu Kores indah dia. Apakah benar tulus mengasihi atau Kasih memang ada itu. udang di balik bakwan gitu? Tidak mengharapkan imbalan, tapi Jangan lupa yang Bang Kores kalau di pasar ketemu sama misionaris, diajak ngopi-ngopi saja enggak apa-apa kalau pesan makanan banyak-banyak. Terus ya, makasih ya, begitu pergi ambil makan. Rasa yang Tuhannya gitu kan. Ujung jempol, sambil injau ujung jempol. makan mula Kores udah kayak itu. Aduh. Enggak enak lengkeng beli. Astagfirullah. Iya, cara makannya jangan kayak gitulah. Supaya ini kalau ini tuh ini tuh cara mengusir tamu yang baik Rey sebenarnya Rey. Lu kalau pengen tahu tuh. bukan gini. Aku naik blender kenapa diam-diam ini? Blender. Tidur Ada aktivitas Bang Rai. Sekarang ada itu Bang Kores saja. Orang masuk ke rumahnya dia tidur. Nggak Ya, asik. aktivitas jemput anak sore begini. Biasa kalau dia pergi kan ngabari, bentar dulu katanya gitu. Sudah dikabari tadi, ada di grupnya kita. Oh, grup apa tuh? Grup capek-capean. grup. Setelah kau kotak, kenapa kau lari-lari tuh ada Bang Kores itu? Bicaralah, ngobrol enggak apa-apa. Nanti malam aja sama dia. Udah 2-0 tadi berarti. 2-0, nanti malam 3-0 lagi dia. Ih. Iya, tadi ditanyain apa sih? Masalah ini ya, saksi ya. Saksi yang lihat di surga ya, tadi ya. Iya kan? Iya, kenapa ada tulisannya surga itu? Dilihat di surga, Yesus di sebelah kanan Bapak lagi. Kan gitu. Ya enggak? Itulah indahnya Kristen itu. Berarti bohong, orang surga kau bilang tidak ada yang bisa lihat. Gimana sih? Ya. Surga kan tidak ada yang bisa lihat. Om apa ini? Om apa namanya? Om Paul. Bacalah. Oke, aku follow dulu Bang. Mana tahu kita jumpa diskusi kan? Saya di sini terus, saya moderatornya di sini. Enggak, diskusi ini, jangan. Ya. Nanti ada blender tidak teriak dia, pecah pula gelasnya 10 nanti. Iya. Kalau Kores kan enak, jadi diskusinya 1 lawan 1, enak kan, gak ada yang ganggu gitu loh. Iya. Itu saja dulu dijelaskan dulu apa namanya tarik masalah. Kan Udah, ada di sebelah kanan Bapak juga. Biar teman-teman di bawah tahu begitu loh. Apa itu maksudnya kan? Masalahnya nih, Kau bilang tadi tidak ada yang bisa melihat surga. Terus di Google ada di sebelah kanan Bapak. Ini maksudnya gimana? Di surga di sebelah kanan Bapak. Itu Maya itu Allah sialah Om Paul kalau di polo. Kok sial? Nggak apa-apa, kita kan berteman. Mau di dunia maya, mau di dunia nyata berteman aja. Kenapa gitu? Kan nggak ada masalah. Ya kan Om? Ya. Oke lah, aku permisi dulu lah ya. Oh, permisi ya, siap. Tempat Bang Kores ya, jam 9 katanya. Ya. Bang Blender. Permisi dulu ya. Gak jawab dia. Pergilah, saya sudah wakili. Kelah. Rey pergi mandi wajib tuh, pergi mandi wajib.
Nggak bisa babuk dia tadi di situ di masalah surga tadi itu. Itu nanti kejar saja itu nanti Bang Kores. Iya, ditanya siapa yang pernah lihat surga. Habis itu pertanyaannya, Juga tanya kan ada surga soalnya. Ada yang pernah lihat surga. Sebenarnya kan juga memang apa namanya, langit kan, naik ke langit. iya naik ke Tapi langit. mereka rubah surga. Kalau naik ke langit wajar kalau ada saksinya lihat ke atas naik ke langit kan. Ya, benar. Karena di dalam Islam pun kan dikatakan bahwa dia terangkat. Allah mengangkat kan. Cuman ini yang bingung kita ini, oten-oten ini, kan sebenarnya Bang gini Bang, Om. Kitabnya mereka itu kan jelas banget biar tidak di apa ya, biar nggak ditafsir kayak Al-Qur'an gitu. Itu jelas sekali bahasanya. Ya, sudah jelas bahasanya pakai bahasa Indonesia yang kekinian lagi kan gitu. Mengikuti kata mereka kan mengikuti zaman bahasanya. Jadi ya ini sudah bahasa yang paling sekarang. Iya. Tapi mereka juga nggak ngerti-ngerti. Otak kalau sudah berkarat itu gitu Bang, Om. Udah habis Bang Juma mana istirahat ya? Udah. Bang Kores Bisa tadi. ya? Oke. Ya buat teman-teman demikianlah tadi diskusi ya yang disampaikan Bang Juma dan kemudian perdiskusian sama Kristen. Semoga kita tidak menjadi longor gara-gara mereka ya. Semoga kita sebagai umat Islam semakin kuat iman kita di Islam ya, dan semoga Allah menjaga anak keturunan kita dari ajaran mereka ya. Buat teman-teman yang di TikTok maupun yang di YouTube, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Saya mewakilin dari narasumber dan teman-teman di Komal, saya mewakilin apabila ada kesalahan kata-kata, dimohon maaf. Kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan tetap dari Oten Longor nggak ada otak sepak buku rapat pokoknya ya. Itu Oten ya. Jadi tetap kesalahan datangnya dari Oten, kebenaran itu datangnya dari Allah. Terima kasih buat teman-teman yang belum subscribe YouTube yang ada di sana, silakan di subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang ada di TikTok atas tap-tap layarnya, atas gift-giftnya. Semoga Allah membalas apa yang telah kalian berikan. Semoga Allah, cuman itulah yang kita bisa sampaikan. Semoga kita juga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan, amin, sehingga kita selalu bersama di jannahnya Allah nanti. Alright, untuk itu mari sama-sama kita tutup Komal ini dengan doa kafaratul masjid, majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selangkah lebih dekat menggapai tujuanku. Serahkan padaku. Aku tidak akan menyerah.